Pegang hijau. Pegang pipi. Pegang pipi. Kepala. Kan dari sana pegang. Agak komone Bang. Bener Bu. Smooth Bu. Oke, habis itu kita melakukan hal kebalikan dari yang saya omongkan ya. Maksudnya? Kalau saya bilang melangkah ke kanan, berarti Bapak Ibu melangkah ke kiri. Siap. Kalau saya bilang maju, berarti Bapak Ibu Mundur. cari tempat yang enak yang kira-kira Siap. bisa bergerak. Ya. Siap. Minta salam dengan. Angkat tangan. Adil buat tangan. Iya bener. Kepalkan tangan kanan. Kepalkan tangan kanan. Salah bukan juga. Oh, kita nggak salah juga kan? Ini agak kental. Nggak salah juga dia kiri. Dia kemarin kiri bener juga. Berarti kan kepalkan tangan kiri sama Dia juga nggak Kan salah. sebaliknya Bu. Tapi nggak salah. Awas ya. Awas ya. Ini kata penilaian. Ini malu. Ya, oke. Rentangkan tangan. Ayo. Tunjuk jari. Ditunjuk jempol. Iya. Nggak salah juga kan? Nggak salah kan? Nggak salah juga kan? Nggak salah kan ya? Diam. Gantian. Berdiri. Nanti lomba. Terima kasih. Kali itu udah berdiri lagi nih. Bapak Ibu, terima kasih. Sesi saya sudah berakhir. Ya, baiklah. Ntar Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bapak Ibu masih tetap stay tune ya. Dan fokus dengan materi yang kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke bagian ambil pelajaran dan lakukan perbaikan. Nah, Bapak Ibu kan tadi sudah ciu. Ada yang mau menggantikan Pak Suyudi? Ya, kita gantikan apa? Dari kelompoknya Bu Mardia atau Bu Agung yang belum terlalu sering ciu. Ayo berilah. Ayo Bu Lila. Jangan malu-malu. Aku sudah tahu kalau kamu ahli lucu. Ya. Mari pulang ke Lila. Ngapain Bu? Tadi kayak Pak Suyudi ya. Ciu. Bisa dipersilakan berdiri dulu. Kamu Pak Suyudi tadi? Ciu. Guru penggerak. Masih ingat tadi Bu? Biayanya? Biayanya masih ingat nggak Bu? Guru penggerak kan Bu? Iya, betul. Guru penggerak, persilakan berdiri ya. Silakan berdiri semua teman-teman. Ayo semuanya mau menerima hadiah tentunya lebih ceria dan semangat. Baik, semuanya kamu semangat. Selalu di hati. Dengerin apa sih Pak? Ini cucunya siapa ini? Dulunya Kak Ros. Tepuk Upin Ipin. Kak Ros. Guru penggerak. Menggerakkan. Guru penggerak selalu di hati. Bukan dia Mas Ijen kayaknya. Saya tahu ya. Diulang. Guru penggerak. Menggerakkan. Guru penggerak. Selalu di hati. Terima kasih. Di sesi ini Bapak Ibu, nanti kita akan membuat suatu siklus ya. Siklusnya yaitu terdiri atas rencana, aksi, dan refleksi. Nah, nanti ini sudah saya sediakan planunya. Bapak Ibu tinggal tuliskan rencananya apa, kemudian aksinya apa, refleksinya bagaimana. Gitu. Nah, di
di bagian yang kuning itu sudah saya tuliskan di situ. Bapak Ibu menuliskan di post-it warna kuning ya, di post-it warna kuning terkait praktik baik dari upaya pengembangan kompetensi. Sedangkan yang warna hijau tentang tantangan dari upaya pengembangan kompetensi guru penggerak. Yang berwarna biru post-itnya isinya adalah tentang perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada sekilas penjelasan ya. Di dalam siklus ini prosesnya itu berlangsung terus-menerus. Artinya bukan sekali selesai. Jadi seperti PTK ya, itu kan guru semua, jadi sudah tahu PTK ya. PTK itu kan siklus. Sampai kapan berhentinya? Ketika sampai mati. Sampai apa Bapak Ibu berhentinya? Sampai tercapai tujuan pembelajaran. Tercapai tujuan pembelajaran dan terselesaikan problematika yang Bapak Ibu angkat. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu problematikanya adalah nilai anak di bawah KKM terus misalnya gitu ya. Nah, berarti siklus itu terus dipakai sampai anak-anak itu sudah melalui KKM. Baru Bapak Ibu berhenti dan lanjutkan dari begitu. Nah, sama halnya dengan ini. Siklus ini tidak berhenti. Jadi Bapak Ibu membuat rencana, kemudian melakukan ya dalam bentuk aksi, kemudian direfleksi. Nah, ternyata kok program yang saya buat tadi itu kurangnya di bagian ini. Maka saya akan buat perbaikan seperti ini. Ulangi lagi dengan perbaikan yang sudah dibuat. Begitu seterusnya. Nah, kemudian apa saja yang dimasukkan? Jadi ada bagian-bagian yang dimasukkan dalam rencana. Rencana itu nanti Bapak Ibu harus bikin langkah-langkah. Ya, langkah-langkah yang seperti apa? Bapak Ibu yang buat program tersebut, tentu Bapak Ibu sendiri yang akan bisa membuat langkah-langkahnya. Nah, sama halnya dengan Bapak Ibu misalkan punya cita-cita. Cita-cita itu kan rencana ya, rencana jangka panjang. Nah, tentu Bapak Ibu tahu kalau saya ingin jadi kepala sekolah misalkan, langkah yang saya harus lakukan ini hingga nanti goalnya adalah jadi kepala sekolah. Kemudian yang dimasukkan dalam aksi adalah tindakan yang Bapak Ibu laksanakan untuk mencapai jadi kepala sekolah ini. Nah, terakhir, kalau ternyata nggak jadi kepala sekolah ya Bapak Ibu, atau misalkan ada errornya di tengah jalan, maka Bapak Ibu bisa refleksikan. Kalaupun Bapak Ibu berhasil jadi kepala sekolah, tetap Bapak Ibu harus refleksikan. Nih, saya sudah jadi kepala sekolah misalnya gitu. Saya sudah mencapai goal yang saya inginkan. Apakah saya sudah jadi kepala sekolah idaman? Refleksinya begitu kan? Apakah saya sudah melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kepala sekolah sebagaimana mestinya? Jadi tetap ada refleksi meskipun sudah tercapai tujuan yang diinginkan. Begitu seterusnya. Makanya dikatakan ini adalah suatu siklus. Nah, ini sudah saya jelaskan. Jadi kanunnya ada di sebelah barat, ya. Sudah saya buatkan tabelnya. Isinya adalah ini. Jadi saya akan bagikan warna kuning, hijau dan biru. Hijau dan biru. Silakan Bapak Ibu tulis, tapi tidak perlu panjang-panjang, hanya kata kuncinya saja. Oke, monggo. Yang hijau? Oh, gini. Monggo bisa dibagi. Kuning. Ya, kuning, silakan ambil birunya. Oren Mbak. Kuningnya tadi ada. Turun buku ada kayak gitu. Iya. Oh itu.
Biru. Terima kasih. Oke. Berarti aku beli biru belum? Biru tasku tak cocok itu kan keren. Biru. Biru. Kasih. Kalau Bapak Ibu udah siap, bisa langsung ditempel di planunya ya. Loh, ada pertanyaan. Ada bel. Itu ada kuning hijau.
pagi. Oh, kemudian Bu Esti yang mana tadi? Kemudian Numim dan Bu A. Nah, ini tentang kolaborasi ya. Jadi intinya di sini belajar dari banyak orang dan dari banyak sumber, kemudian membentuk kelompok-kelompok guru gitu ya. Kemudian saling melakukan supervisi, kemudian kolaboratif, praktek kolaboratif. Nah, intinya itu. Jadi dan terakhir semangat. Ini rute yang apik sekali ya. Jadi Bapak Ibu sudah membuat program ya, membuat pembelajaran yang diferensiasi, membuat program yang berpihak pada murid. Tetapi di sini tidak mengedepankan unsur individu Bapak Ibu saja. Bapak Ibu sudah memahami bahwa kolaborasi dengan banyak pihak itu justru akan memperkaya dan mempertajam praktik pembelajaran kita di kelas begitu. Dan terakhir ditutup oleh inilah Bapak Ibu harus bersemangat. Nah, selanjutnya boleh dikeplos deh untuk yang Semangat. semangat. Lanjut yang hijau tantangan. Nah, di sini ya lagi bilang nih. Anjing yang Iya. Dari saya sih. Kayak aktor nih. Ada yang kalau lagi itu nggak TK Kurang dari biasanya. Kuliah dari biasanya sih kan. Berdampak. Nah, ketemu temennya berapa? akhirnya Tapi temennya nulis ya. itu di sini. Iya. Nih saya bahas dulu ya. Untuk yang warna hijau ini tentang tantangan. Kemudian mindset kita sendiri. Kadang itu mindsetnya benar. Pas ikut pendidikan guru penggerak, pas sudah lulus karena banyak Nice. apa ya namanya riak-riak ya, riak-riak yang mengganggu perjalanan niat kita yang udah lulus. Akhirnya sedikit demi sedikit mindset kita itu kadang terganggu dengan hal itu. Nah, makanya benar sekali dikatakan berkumpulah dengan orang-orang soleh supaya kita ikut soleh gitu ya. Berkumpulah dengan orang-orang yang berkomitmen, bersemangat. Jadi Bapak Ibu akan tertular semangat dan komitmennya. Yes gak? Yes. Terakhir nih, Bu Nila udah ketemu temannya, ini nulis teman. Nah, kemudian intinya di sini melibatkan lingkungan sekitarnya, baik teman, orang tua dan lain sebagainya. Gitu. Itu tantangan terbesar bagi Bu Nila. Bu Nila, coba saya tanya ya, ini dianggap sebagai tantangan apakah karena terkadang ada orang yang menganggap bertemu dengan banyak orang, berelasi dengan lingkungan sekitar, sosial dan lain sebagainya itu adalah suatu masalah. Kenapa? Karena ada kepribadian yang introvert.
budilah bagaimana kita mengafirmasi kalau teman itu kan menggambarkan apa yang masih menjadi tantangan untuk meningkatkan kompetensi seseorang. Dari saya sendiri teman itu maksudnya bukan teman-teman di sini, teman-teman yang dalam lingkup saya akan mendukung saya untuk merealisasikan ilmu-ilmu yang saya dapat dari psikologi. Contohnya di sekolah. Nah di sekolah ini notabene saya ini kan di sekolah negeri. Nah saya adalah guru non negeri. Maksudnya luar negeri gitu ya, luar negeri ya. Otomatis apa yang saya dapat, apa yang saya peroleh, apa yang saya tahu itu dianggaplah remeh daripada karena saya mungkin karena status sosial saya mungkin adalah guru non PNS. Nah, itulah yang saya anggap adalah tantangan dari teman-teman saya di lingkup saya. Bukan teman saya di sini kan, tapi teman di mana saya nantinya akan menggerakkan apa yang saya peroleh dari program guru lain. Oke. Jadi bukan karena budilah introvert ya, tetapi karena sebenarnya kan ada juga iya. Jadi meskipun menyebutkan introvert juga nggak apa-apa, karena kan masing-masing pribadi orang beda-beda. Nah makanya saya konfirmasi ya, masalah teman ini masalah dari diri sendiri atau sebenarnya. Oke, next. Perbaikannya adalah harus banyak berkumpul dengan teman satu visi. Ini juga sama kerjasama sampai visi misi. Kemudian ini juga memberdayakan anak didik dan bertanggung jawab. Jadi lingkungannya itu digerakkan begitu ya, sosialnya. Kemudian inilah terakhir menambah teman. Nah ini serius semua jawabannya. Jadi kita bisa ambil rangkuman dari sekian ini. Ada beberapa dari kita yang memiliki pemikiran yang sama ya. Mungkin ada 4 orang atau 5 orang dan sebagainya, tapi ada juga yang berbeda. Dalam hal ini tidak ada salah dan benar, karena itu Bapak Ibu sendiri yang mengukur perbaikannya apa, tantangannya apa, dan praktik baiknya sudah dilakukan. Nah, sehingga Bapak Ibu tentu dalam melaksanakan program yang sudah Bapak Ibu buat, termasuk rencana pengembangan diri Bapak Ibu, itu Bapak Ibu punya otoritas sendiri. Orang lain boleh memberikan masukan dan lain sebagainya ya, boleh memberikan turut merefleksi juga boleh ya, memberikan penilaian, refleksi, evaluasi, memberikan umpan balik
boleh ya. Itu salah satu bagian dari karakter terbuka. Tetapi lagi-lagi yang menentukan Bapak Ibu mau menerima, mau melaksanakan atau tidak adalah Bapak Ibu sendiri. Jadi maksudnya apa? Bolehlah ada riak-riak dari manapun, tetapi Bapak Ibu harus tetap sirotol mustaqim. Ya, harus tetap berada di jalan yang lurus. Halo, Bapak Ibu kenapa diam? Oke, dari bagian ambil pelajaran dan lakukan perbaikan, adakah yang ingin dikonfirmasi, ingin ditanyakan atau yang lainnya? Ada sedikit sisa waktu, boleh dimanfaatkan. Terima kasih, hanya konfirmasi saja. Tadi Ibu Mawar yang cantik bilang, oh yang di sini senang berteman, yang di sebelah kiri kenapa tidak menunjukkan teman? Karena itu tidak jadi tantangannya. Iya. Karena itu nyambung ya, jadi hanya konfirmasi itu. Karena teman buat kami tidak masalah sama sekali. Kita didukung, kita punya banyak teman. Karena itu di biru kita tidak ngomongin teman lagi. Ngomongin yang lainnya, yang lainnya. Yang ada hubungannya dengan yang dengan tantangan misalnya. Nah, itu saja mungkin yang perlu kami konfirmasi. Yes. Terima kasih. Terima kasih banyak, betul sekali. Jadi rata-rata yang tadinya menyebutkan tentang lingkungan sosialnya, berteman dan lain sebagainya, maka kelanjutannya tidak demikian. Sedangkan yang menyebutkan tentang pembelajaran dan lain sebagainya juga lanjutannya juga membahas tentang pembelajaran. Ya, boleh konfirmasinya demikian. Bukan berarti yang tidak menuliskan tentang teman, tentang sosial, bukan berarti beliau-beliaunya tidak menyukai sosialisasi, tidak gitu ya. Karena ada hal lain yang lebih poin ya, yang lebih point of view. Benar Bu Eci ya? Point of view ya. Yang lebih dijadikan point of view. Oke, ada lagi yang mau konfirmasi? Saya itu dari tadi pagi sampai siang ini dengerin suara Bu Mar'a itu hanya tadi aja ya, sedikit ya. Energizer. Iya. Kamu itu sepakat nggak kalau Bu Mar'a suruh kasih energizer? Sepakat. Ayo Bu, dikit aja energizernya. Yang ngomong energizer. Saya nggak tahu ini energizer apa bukan ya. Pakai berapa aja ya? Oh, boleh. Bu Mar'a tersenyum aja di depan itu sudah jadi energizer. Apalagi bagi duit. Langsung aktif loh. Langsung di video loh. Kok ya langsung lambung. PP-nya itu udah ngerti loh. PP-nya udah ngerti. Saya bilang ibu senyum aja ibu. Nah, itu dikasih penguatan. Makanya karena nggak mau lepas masker. Biar kaki nggak jelas. Senyumnya pahit dan asam. Coba lagi gini Pak. Nyanyi latar. Bapak Ibu, mungkin efek, nggak tahu efek apa atau efek apa. Mungkinnya tadi sudah berbicara Bu ya. Tapi ya, karena tadi bentuk energizernya itu seperti melatih konsentrasi, terus melatih yang tambah semangat. Kalau sekarang kita bergoyang bagaimana? Boleh. Yang diri semua ya, Bapak Ibu. Yang tidak ngantuk karena jadi detik. Misalkan berhenti ada santai ya, Mas. Bapak Ibu nanti bisa menirukan gerakan saya ya. Boleh. Sesuai dengan musik yang diputarkan. Ya, 86. Siap, Goreng mulai. Tangan kanan kita sambil menggerakkan kepala. Diputar tangan kanannya Bapak Ibu. Hilang baik. Ada di putar.
Udah pusing saya. Lapar. Terima kasih. Padahal masih menunggu banyak. Selesai ya untuk sesi ambil pelajaran dan lakukan perbaikan. Next akan dilanjutkan oleh Bu Marni ya. Monggo. Bapak sekalian kita lanjutkan ya. Rencana penguatan kompetensi diri. Ya. Kompetensi diri. Di sini Bapak Ibu sudah memegang lembar itu ya. Ampun. Nah, merumuskan jadi nanti itu diisi ya, diisi. Tadi sudah memetakan posisi diri. Nah, panjenengan sudah posisi berapa? Ada yang 4, ada yang 9, ada yang 20, ada yang 15. Lalu kompetensi yang masih perlu Bapak Ibu kuatkan itu untuk mencapai tercapainya rencana pengembangan program sekolah yang terdapat pada murid itu yang mana? Keringnya. Ya. Jadi mana yang perlu dikuatkan lagi? Kemudian yang kedua, susun rencana penguatan kompetensi diri Bapak Ibu untuk mendukung tercapainya program sekolah. Jadi susun penguatan kompetensi diri Bapak Ibu. Nanti secara mandiri merumuskan rencana penguatan kompetensi diri setelah pelatihan 1 tahun ke depan. Apa saja yang Bapak Ibu lakukan untuk menguatkan kompetensi diri dengan melihat indikator yang ada di dalam kompetensi guru penggerak, yaitu untuk membuat rencana penguatan kompetensi diri. Lembar itu panjenengan lembar rencana penguatan kompetensi diri guru penggerak. Panjenengan tulis yang ada. Satu, mampu mengembangkan diri dan mulai dengan refleksi, berbagi dan berkolaborasi secara mandiri. Berarti Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan terkait dengan yang pertama? Menggerakkan komunikasi, strategi semacam apa? Punya apa? Kemudian memiliki kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Berarti Bapak Ibu menjadi apa di sekolah? Jadi contoh. Ini loh untuk berat. Berarti bisa lebih berat jadi. Jadi kalau butuh berat, tak bergerak sama sekali, dia namanya guru. Yang ketiga, mampu merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Contohnya apa? Berarti Bapak Ibu
juga menggerakkan kolaborasi dengan orang tua siswa dalam merencanakan, menjalankan refleksi, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran. Keempat, berkolaborasi. Berkolaborasi dengan orang tua ataupun komunitas sebagai upaya untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan siswa. Ini bisa sebagai guru, sebagai calon pemimpin sekolah juga bisa dengan pembinaan. Ya mana saja yang Bapak Ibu libatkan, mereka sudah berkolaborasi memberikan aktor perencanaan depannya. Yang kelima, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan misi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Jadi di sini tidak mudah Bapak Ibu ya, bahwa kegiatan yang kita lakukan itu adalah merencanakan, mengaktualisasikan perencanaan yang identifikasi kekuatan. Oh iya, belum yang ini. Izin dulu.
Ibu mau minta penjelasan di kolom bagaimana Anda akan melakukan refleksi terhadap rencana pengembangan diri Anda, kapan? Bisa dikasih contoh? Kan sesuai dengan misalnya seperti yang di contoh paparan dari teman-teman tadi. Misalnya dalam waktu 4 bulan, dalam waktu 6 bulan, dimulai kapan? Akan aksi nyata maksimal dana ya. Oke. Iya, Les. Jangan sampai kelewat. Kelewat aku nggak akan bisa tidak kok enggak. Hasil nyata. Sudah, Les. Aksi nyata. Senin selesai pengumuman sudah. Minggu aja selesai, Les. Aksi nyata apa yang terakhir kita. Dek itu enggak ada duit itu 3.3 itu. Masih BA deh. Bukan J tapi yang J sama A. B sama A kan saya mau nambah sampai. Tapi enggak ada kaliannya yang J aja. Total. Pokoknya BA aja. Soalnya TP harus nilai. Kalau biasanya nggak tuker aksi nyata. Kita nggak bisa ya bunganya. Nanti itu Les tahun depan. Oke. Oke ya. Minggu selesai. Nanti kita Minggu kan tanggal Kalau kan? kita Minggu besok kan tanggal 2. Senin pagi bisa. Gak bisa kan tanggal 6, minggu besok baru tanggal 2. Ya bukan Bu, kita kan ngatas schedule juga. Kerjaan kita tidak hanya guru penggerak. Buat videonya itu juga waktu. Iya. Video. ada kan tanggal 8 atau 8. Pokoknya sebelum apa gitu? yang kemarin kan baru video aja, video BA kan belum. Yang polisi bukan apa. Mana Anda melakukan refleksi terhadap rencana pengembangan diri Anda? Mana Anda akan melakukan refleksi terhadap rencana pengembangan diri Anda? Kapan? Bagaimana Anda akan melakukan refleksi terhadap rencana pengembangan diri Anda? Kapan? Bagaimana Anda akan melakukan refleksi terhadap pengembangan diri Anda? Iya. Bu Ratna.
Lebih dulu men. Lebih dulu. Hati Mario. Gini loh. Iya sekali. Gue nomor kita. Karena aku nanti minta tolong ya. Kamu sudah dapat kemarin. TP. Masukan. Ada tiga. Iya. Mari tabur aja. Sudah terus aja. Aku baru sampai nomor 3. Iya benar.